Tetapi keindahannya adalah bahwa kelompok orang ini benar-benar mengambil inisiatif untuk memberi Tama kesempatan sempurna untuk memperbaiki mereka. Jika orang-orang ini tidak diam-diam pergi membeli pakaian berkabung tadi malam, Tama tidak bisa dibenarkan untuk menghapus semuanya. Nah, tepat ketika Tama tidak dapat menemukan cara yang baik untuk mengeluarkan mereka dari keluarga Renza, mereka semua berinisiatif untuk datang ke rumahnya. Ini, dengan Yoshua mengambil inisiatif untuk datang ke pintu. Pada saat ini, hati Cynthia menggigil menatap Tama, khawatir dan gugup bertanya, "Tama, Bibi setidaknya juga yang pertama mengakui kesalahan. Anda baru saja mengatakan, untuk memberi saya kesempatan dihukum ringan." Tentu saja, Tama dengan lembut mengangguk dan berkata, "Kamu, dari semua orang, menunjukkan sikap terbaik untuk mengakui kesalahan, tetapi juga yang tercepat untuk mengakui kesalahan. Jadi kali ini wajar untuk memberimu jaring." Mengatakan itu, dia terdiam sejenak dan berkata, "Bagaimana dengan ini? Kamu tinggal di sini bersama mereka untuk mengamati berkabung selama 3 hari, dan setelah 3 hari kembali ke keluarga Renza untuk merawat kakek dengan baik." Begitu Cynthia mendengar ini, 2 garis air mata panas mengalir keluar dari kegembiraan. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Tama akan benar-benar memberinya perlakuan istimewa yang begitu besar. Yang lain akan berada di sini selama 3 tahun, tetapi dia hanya harus menghabiskan 3 hari. Pada saat ini, Cynthia telah sepenuhnya melihat Tama sebagai penyelamat, bersemangat dan sedikit tidak jelas. Bahkan suaranya sedikit gemetar berkata, "Tama, terima kasih, kamu jangan khawatir, nanti aku harus reformasi, memulai hidup baru." Tama mengangguk dengan ekspresi tenang. Bukannya dia benar-benar ingin menjaga Cynthia, tapi waktu seperti ini adalah untuk menciptakan celah besar bagi orang lain. Seperti kata pepatah, mereka yang mematuhi saya akan makmur, mereka yang melawan saya akan mati. Satu makmur, satu mati, yang merupakan kesenjangan terbesar. Ini juga memberi geng keluarga Renza sinyal yang jelas. Di masa depan, semua keluarga Renza harus mendengarkan kata-katanya dan mematuhinya. Tama juga sangat jelas ingin memastikan bahwa keluarga Renza di masa depan tidak lagi memiliki situasi yang sama. Ia harus menggunakan kekuatan yang kuat, dengan kuat mengendalikan seluruh keluarga Renza. Jadi, hari ini, konsep ini akan benar-benar berakar di hati mereka. Setelah semuanya dibuang, Tama berkata kepada Maher Renza, "Kakek, semuanya hampir beres, saatnya untuk memulai ritual leluhur." Maher Renza mengangguk berat, "Oke." Upacara pemujaan leluhur keluarga Renza awalnya sangat megah. Sebelum ritual leluhur, 4 bentuk ritual, yaitu musik, nyanyian, tarian, dan ritual, tidak kalah dengan ritual Konfusius kuil Konfusius. Dan persembahan kurban yang disiapkan untuk digunakan sebagai persembahan juga sangat beragam. Untuk menyelenggarakan upacara leluhur yang baik, keluarga Renza setiap kali menyewa sutradara profesional dan tim koreografi lengkap, kostum, alat peraga, aktor, suara, semuanya top. Tapi hari ini, semua pembicaraan lama tentang staf akting, tidak ada yang datang. Semua tahu bahwa keluarga Renza akan mengalami bencana hari ini, semua menghindarinya. Belum lagi aktor dan aktris bayaran ini, bahkan lebih dari 700 anggota keluarga cabang Renza juga kabur, hanya menyisakan 1 Nathan Renza. Karena itu, kali ini upacara leluhur hanya tak berdaya mengebiri banyak proses. Musik, lagu, tarian, dan ritual semuanya dihilangkan, dan satu-satunya yang tersisa adalah ritual pengorbanan yang dilakukan oleh keluarga Renza sendiri. Maher Renza memegang teks pengorbanan yang dia tulis semalaman selama berhari-hari, sambil meneteskan air mata, sambil menghela nafas. Teks pengorbanan ini, yang ditulis semua orang keluarga Renza makmur, persatuan, penciptaan kembali kemuliaan, adalah laporan yang saya siapkan untuk leluhur keluarga Renza,
Berbicara di sini, Maherenza menghela nafas panjang dan berkata sambil menghela nafas lega, tapi siapa yang mengira bahwa hari ini, lebih dari 700 anggota keluarga Renza semuanya akan absen. Dan putra dan cucu pertama saya, bahkan berkabung untuk orang lain. Saya benar-benar malu di depan leluhur saya, dan saya bahkan tidak punya wajah untuk membaca teks pengorbanan ini. Selain itu, ritual leluhur yang awalnya disiapkan hampir terhenti, dan saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada leluhur. Maherenza berkata, diam karena gelombang emosi yang tiba-tiba, beberapa kali tersedak, sulit untuk melanjutkan. Dia adalah orang dengan perasaan keluarga yang mendalam, setidaknya jauh lebih kuat daripada mereka yang berlutut di tempat putra keluarga Renza. Ketika dia memikirkan upacara leluhur sekali dalam 12 tahun, itu sangat lusuh dan sangat tertekan, dia merasa ekstra keras. Ketika dia memikirkan lebih dari 100 leluhur keluarga Renza yang terbaring di sini, suasana hatinya bahkan lebih menyakitkan. Dia telah lama melewati usia kehidupan, usia tua ini, kehidupan yang lebih dihargai, dan lebih menghormati leluhur yang telah meninggal. Ketika seseorang masih muda dan tak kenal takut dan tidak memiliki iman, ketika dia sekarat, dia tidak bisa tidak memikirkan orang tua dan leluhurnya, dan apakah dia akan melihat mereka di dunia lain setelah dia meninggal, dan jika dia melihat mereka, bagaimana dia harus menghadapi mereka. Keluarga Renza melihat lelaki tua itu tersedak, hampir semuanya menundukkan kepala karena malu. Sementara Tama mengambil kertas pengorbanan yang dia tulis dan merobeknya menjadi berkeping-keping, wajahnya tegas ketika dia berbicara, "Kakek, karena kertas pengorbanan itu tidak pantas, maka sobek saja, tidak perlu terlalu menyalahkan dirimu sendiri." Mengatakan itu, dia berkata, seperti kata pepatah, banyak kesulitan membuat suatu bangsa, untuk sebuah keluarga, itu sama. Upacara leluhur ini agak lusuh dan sederhana, tetapi juga memungkinkan kita untuk mengenali wajah sebenarnya dari banyak yang disebut kerabat. Di masa depan, keluarga Renza tidak akan lagi percaya pada garis keturunan, hanya pada tindakan nyata. Semua anggota garis langsung, serta cabang sampingan, harus menunjukkan tindakan nyata jika mereka ingin mendapatkan manfaat dari keluarga Renza di masa depan. Jika ada yang masih ingin berbagi kekayaan tetapi tidak kesulitan, maka maaf, saya akan membuatnya membayar harganya. Berbicara tentang ini, Tama memandang Malik dan bertanya kepadanya, pembantu rumah tangga Leo, anggota garis samping yang melarikan diri semalaman, masih tidak dapat dihubungi? Leo Malik berkata dengan canggung, "Tuan muda, semua masih mati atau tidak di area layanan. Diperkirakan sebelum dunia luar menerima berita yang pasti tentang kejadian hari ini, mereka tidak akan menghidupkan telepon." Tama mengerutkan kening dan berbicara, "Kalau begitu, ketika Front Bencana Alam merilis berita ke dunia luar nanti, memberitahu dunia luar tentang pengakuan kekalahan keluarga Renza hari ini, mereka pasti lebih menarik garis dengan keluarga Renza kan?" "Saya rasa begitu," Leo Malik dengan hormat berkata, "Tuan muda, pada kenyataannya, sebagian besar cabang samping yang tidak perlu Anda perhatikan, mereka memiliki sedikit kontribusi praktis untuk keluarga Renza. Sebaliknya, mereka mendapat manfaat dari keluarga Renza. Orang-orang ini seperti negara-negara kecil ketika negara-negara lain makmur. Setiap kali mereka bergegas untuk beribadah, tampaknya sangat saleh, tetapi masing-masing ada di sini untuk makan dan minum yang cukup di kerajaan surgawi kita, dan kemudian mengambil beberapa manfaat yang tersisa untuk dipuaskan. Keluarga Renza akan mendapat manfaat dari menyelesaikan batas dengan mereka." Maherenza juga berbicara saat ini, "Malik benar, banyak keluarga sampingan telah mengandalkan sumber daya keluarga Renza kami untuk mendukung bisnis yang sama, diberikan kepada orang lain untuk dilakukan. Mungkin hanya membutuhkan biaya 100 miliar, diberikan kepada keluarga pihak keluarga Renza. Untuk melakukannya, mungkin membutuhkan biaya 120 miliar, dengan keluarga sampingan seperti itu,
lebih baik untuk menarik garis di masa depan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.